18 dari Kabupaten Indramayu. Saya akan melaksanakan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Saya akan mewawancarai 2 kepala sekolah tentang bagaimana cara mengatasi dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika dan bujukan moral. Untuk wawancara yang kedua, saya akan mewawancarai Bapak Mas Nuri SPDI. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 1 Jatimunggul dan beliau juga sekaligus Ketua PGRI Cabang Kecamatan Trisi. Kita ikuti wawancaranya. Assalamualaikum Pak Mas Nuri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya Pak, kabarnya baik. Ini Pak, saya minta maaf sebelumnya, minta waktunya sebentar. Maaf sudah mengganggu ya Pak. Saya ingin menimba ilmu dan pengalaman dari Bapak dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung dilema moral dan dilema etika dan bujukan moral. Jadi begini Pak, kalau boleh tahu sejak kapan Pak Mas Nuri ini jadi kepala sekolah di sini? Saya pertama kali diangkat di SDN 1 Jatimunggul sebagai PLT pada tahun 2021 dan definitifnya tanggal 1 April tahun 2022. Baik, alhamdulillah ya Pak, itu sudah lama sekali ya Pak, cukup lama lah menjabat jadi kepala sekolah baik dari PLT sampai definitifnya. Nah, dari pengalaman-pengalaman Bapak ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini ya Pak Sabri, kebetulan sebetulnya saya di sini sebagai kepala sekolah itu kalau menurut saya belum terlalu lama. Cuman tentu saja sebagai kepala sekolah pasti mengetahui dan mengalami yang namanya problem apa yang sudah dikatakan oleh Pak Sabri tadi. Kebetulan semenjak saya di sini pada waktu PLT juga menghadapi kasus yang persis sama seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Kapolri, yaitu tentang dilema etika kebijakan yang harus dipilih meskipun sama-sama tentunya juga baik. Ada satu peristiwa pada waktu itu, kebetulan ada laporan dari guru kelas 1, Ibu Pak Rohendi pada waktu itu sebagai guru kelas 1-nya. Ada satu kasus di mana ditentukan harus sebijak mungkin, artinya tidak merugikan salah satu pihak, baik itu siswa, guru maupun orang tua. Itu tentang apa itu? Kebetulan pada waktu itu pas kenaikan kelas, di satu sisi siswa ini sebetulnya tidak harus naik. Ya. Karena apa? Karena siswa tersebut masih belum lancar dalam hal membaca. Di satu sisi lain, tentunya kalau misalnya anak ini dinaikkan, tentu saja tidak dinaikkan, tentu saja ini merupakan beban moral bagi siswa itu sendiri. Salah satu mungkin akan timbul yang namanya bullying kalau sekarang kita hadapi. Mungkin di situ ya Pak ya. Nah, itu dilemanya. Jadi di sini harus ditentukan mana yang terbaik. Betul. Yang kira-kira tidak membebankan moral anak tersebut juga baik untuk pihak sekolah. Nah, bagaimana tuh Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama tadi pada kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai-nilai mengandung nilai-nilai kebajikan Pak, Ya. seperti kasus yang tadi. Ya, begini Pak Kapolri. Tentu saja dalam mengambil keputusan ini saya tidak bekerja sendirian karena bagaimana juga kita ini adalah satu sekolah, satu warga, satu keluarga. Saya pertama kali yang saya ambil itu mengumpulkan guru untuk mengadakan rapat. Saya undang guru kelasnya, guru yang lain juga, terus di samping itu juga komite sekolah yang merupakan mitra dari sekolah itu sendiri. Kami mengadakan rapat khusus membahas hal tersebut. Saya utarakan bahwasannya ada laporan seperti itu, kemudian saya pilih alternatif mana yang terbaik. Akhirnya berdasarkan masing-masing pendapat dari guru kelas, guru yang lain, kemudian juga pihak komite sekolah, akhirnya bisa diambil satu keputusan bahwasannya anak tersebut harus dinaikkan. Oh iya. Nah, langkah-langkah atau
prosedur seperti apa tuh Pak yang biasa dilakukan? Ya, jadi begini, nanti alasannya anak ini dinaikkan seperti tadi. Kalau misalnya anak tidak dinaikkan, tentu saja ini akan merupakan beban moral bagi siswa maupun orang tua. Berbasis nilai akhir ya Pak? Nilai akhir. Jadi, nah nanti meskipun anak ini ternyata memang belum memenuhi syarat untuk dinaikkan, tapi ada satu program khusus kira-kira bagaimana caranya, meskipun dinaikkan, tapi nanti di kelas 2 itu anak tidak ketinggalan dalam masalah pembelajaran membaca. Dalam arti ada syarat-syarat ya? Ada syarat tertentu. Nah, Betul. ada solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu pertama nanti ketika siswa yang lain istirahat, nah anak tersebut dipanggil di kelas atau ruangan khusus untuk ada waktu khusus Jam tambahan bagi belajar. untuk belajar membaca. Di samping itu juga saya tekankan kepada orang tua agar nanti bukan hanya sekolah yang bertanggung jawab mengenai masalah problematika yang berkaitan dengan masalah membaca ini. Nanti saya juga menekankan kepada orang tua agar nanti di rumahnya terus anak ini artinya diberi masukan, diajari supaya nanti begitu anak di kelas 2 ini bisa mengikuti pelajaran seperti anak yang lain. Betul. Nah, itu biasanya tuh Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif tuh dalam mengambil keputusan itu? Hal-hal apa yang paling efektif biasanya? ya tentunya yang paling efektif untuk si sekolah itu sendiri. Kalau kita kan terbatas oleh waktu ya, kalau misalnya jam belajar itu dari jam 7.30, kalau di sini pulangnya jam 12.30, jadi mengambil waktu senggang. Kira-kira anak masih ada waktu untuk bermain. Artinya kalau misalnya anak tersebut karena ada program khusus membaca, akhirnya tiap sekolah anak tidak ada waktu untuk bermain. Jadi kami membuat program membaca buat kira-kira anak ini ada batas main, ada batas belajar di sekolah. Jadi kemudian artinya juga seimbang ya Pak. Seimbang. Namanya juga anak-anak, Ya. ada jam belajar. Itu untuk siswa, kemudian juga untuk gurunya. Tentunya kalau misalnya tadi pagi misalnya jam sekolah ngajar berapa jam pelajaran itu, kemudian juga pas pada waktu istirahat nanti ngajar lagi. Nah, jadi kami buat program kira-kira tidak membebankan murid, juga tidak membebankan guru kelas tadi. Nah, sampai nanti mengganggu aktivitas mereka. Iya betul Pak, karena harus seimbang ya Pak. Nah, hal-hal apa saja nih Pak selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Biasanya tantangan apa saja yang ada? Ya, jadi begini Pak. Mungkin karena ini kebetulan juga saya ditempatkan di sekolah yang agak jauh dari keramaian. Dulu memang sekolah ini termasuknya sekolah tertinggal kalau pada waktu tahun 2007 ke bawah. Apakah karena tempatnya Karena atau salah satunya itu tempat karena jauh dari perkotaan. Kemudian juga fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, artinya jalan masih belum baik. Sangat pengaruh juga ya Pak. Itu sangat pengaruh. Sebab juga faktor pendidikan orang tua itu kadang-kadang mereka kurang memahami apa yang diterapkan oleh sekolah. Artinya misalnya visi misi sekolah ingin diterapkan seperti ini. Nah, karena mungkin maaf ya karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai, akhirnya kadang-kadang di situ kita mengalami kendala. Bagaimana caranya supaya mereka itu memahami program visi misi sekolah. Berarti tantangannya biasanya dari keluarga, orang tua, karena latar pendidikan itu tadi. Kurangnya latar belakang pendidikannya Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilematika atau langsung diselesaikan di tempat saja? Jadi begini ya, setiap tahun sebelum kita masuk sekolah itu kami kan berembuk membuat visi misi, kemudian juga membuat kurikulum seperti sekarang ini, kebetulan kurikulum Merdeka. Kami mengumpulkan guru-guru termasuk komite sekolah. Itu setelah kita sudah membuat kurikulum satuan pendidikan, kami juga membuat program yang berkaitan dengan masalah pembinaan kesiswaan, masalah jadwal yang harus dilakukan oleh guru. Nah, dalam misalnya seperti kasus tadi, kebetulan kami memprogramkan setiap kali 1 bulan itu minimal itu harus ada rapat khusus berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing kelas.
Jadi setiap kali 1 bulan itu rapat, setiap guru kelas melaporkan apa saja yang dialami atau hal-hal yang dihadapi Betul. dalam masalah KDR. Biar enak ya Pak. Biar enak, artinya kita mencari solusinya. cari solusi terbaik bagaimana penyelesaian yang paling efektif dan efisien untuk dilakukan di sekolah. Kami sebetulnya tidak pernah menunda dalam rangka mencari solusi tersebut. Berarti diambil Langsung secepatnya ya, ya. misalnya ada masalah pembulian salah satu siswa. Nah, kalau misalnya nanti akan semakin bertambah. Betul. Jadi efeknya juga kurang baik ya. Ya, jadi kami langsung mengatasi masalah tersebut dengan guru dan ya, biar lebih cepat lebih baik ya Pak. Nah, dalam hal ini adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika? Adakah orang yang membantu atau faktor apa saja? Ya, manusia itu kan punya pikiran, punya akal, itu tidak sempurna sebetulnya. Betul. Jadi kami bukan Superman. Kami mungkin salah satu bisa menyelesaikan masalah, tapi juga kadang-kadang mungkin butuh bantuan orang lain. Karena kita juga makhluk sosial ya Pak. Sosial. Jadi kami sebelum mengambil keputusan itu berdiskusi dulu. Misalnya kan di kecamatan itu ada FKKS, ada yang lain, ada pengawas. Jadi mungkin karena saya sendiri ya, jadi ya kami berembuk, berdiskusi. Kalau misalnya ada suatu hal yang tidak dipahami dan butuh solusi yang terbaik, ya kami berdiskusi dengan mereka. Jadi banyak elemen yang dilibatkan ya Pak. Karena mungkin kasus-kasus ini juga sangat krusial ya Pak. Kalau maksudnya didiamkan atau diabaikan, berdampak juga tidak baik seperti itu. Seperti itu. Betul. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak mengambil keputusan tentang dilema itu? Jadi hal penting yang harus dimiliki oleh kepala sekolah itu tentu saja komunikasi. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah itu sendiri. Dengan sendiri. Jadi harus kerjasama dengan pihak-pihak yang mengerti dan paham mengenai pendidikan tersebut. Di tiap kecamatan, di tiap sekolah, di tiap lintas pendidikan pasti ada orang yang pernah mengalami dan mungkin juga pernah menyelesaikan masalah dengan baik. Artinya kita harus berkomunikasi, bekerja sama, berdiskusi bagaimana caranya kira-kira keputusan tersebut tidak memberatkan, tidak membuat orang lain ya mengalami masalah yang berkelanjutan. Nah, intinya mah komunikasi yang baik ya Pak. Komunikasi itu sangat penting agar keputusan ini tidak memihak lah ya, tidak memihak dan tidak memberatkan ke salah satu pihak saja ya Pak. Nah, baik Pak Mas Nuri, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengalamannya, terima kasih atas dedikasi tadi yang sudah diberikan oleh Pak Mas Nuri tentang tugas saya ini. Terima kasih Pak Mas atas waktunya. Semoga saja nanti ilmu yang telah Bapak sampaikan bisa saya aplikasikan di kemudian hari atau di kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih atas waktunya Pak Mas Nuri. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi wawancara dengan Pak Mas Nuri SPDI. Demikian tugas modul 3.1 di Demontasi Kota. Terima kasih.